Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa an'im ala nabiyyina wa habibina wa syafi'ina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nura wa huda wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar. Allahumma ij'alna wa ahlana wa auladana min ahlil Qur'an alladzina hum ahluka wa khassatuka ya rabbal alamin. Alhamdulillah ayah bunda bang kakak sekalian, sahabat Al-Quran yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah di pagi hari ini kita akan sama-sama belajar kembali mentadabburi Quran surat Ad-Duha. Setelah kemarin kita sudah sama-sama membahas Quran surat At-Tin dan juga surat Al-Insyirah, maka pada kesempatan pagi hari ini kita insya Allah mempelajari Quran surat Ad-Duha. Untuk lebih membarokahkan lagi, kita akan baca terlebih dahulu Quran surat Ad-Duha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wallaili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala walal akhiratu khairul laka minal ula walasawfa yu'tika rabbuka fatarda alam yajidka yatiman fa'awa wa wajadaka dhallan fahada wa wajadaka ailan fa'agna fa'ammal yatima fala taqhar wa ammas sa'ila fala tanhar wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin sami'na wa ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Surah Ad-Duha dan korelasinya dan hubungannya dengan surat Al-Insyirah. Kedua surat ini, baik surat Ad-Duha dan surat Al-Insyirah itu sangat erat hubungannya, sangat erat kaitannya, karena sama-sama ditujukan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dua surat ini turun betul-betul, ya, erat kaitannya turun kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian surat Ad-Duha ini korelasi dengan Al-Insyirah. Kedua surat ini sama-sama menerangkan nikmat-nikmat dari Allah. Keduanya mendatangkan apa? Menerangkan nikmat-nikmat dari Allah Subhanahu wa taala dan memerintahkan kepada Nabi untuk mensyukuri nikmat-nikmat itu. Sehingga nanti di surat Ad-Duha ada ayat yang berbunyi billahi minasyaitonirrajim wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits, dan adapun terhadap nikmatnya Allah fahaddits, maka kabarkan atau sampaikanlah. Nah, itu ya, itu perintah untuk mensyukuri nikmat, perintah untuk bertasyakur bin ni'am. Baik, sekarang kita lihat review
surahnya. Surat Ad-Duha dinamakan dengan surat Ad-Duha. Dan hanya ada satu nama dari Quran surat Ad-Duha itu. Dan yang kedua, dari segi kesesuaian penamaan, kenapa surat ini dinamakan surat Ad-Duha? Ya, mengapa surat ini dinamakan surat Ad-Duha? Karena Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan waktu matahari sepenggalah naik atau waktu duha di permulaan surah. Dan yang ketiga, tema utama surat Ad-Duha itu artinya adalah perhatian Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, surat ini berbicara tentang apa? Perhatiannya Allah, pembelaannya Allah terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian, inti sari ayat dari Quran surat Ad-Duha. Apa sih inti sarinya begitu? Inti sarinya yang pertama adalah seorang hamba seharusnya selalu berbaik sangka pada Robnya ketika dihadapkan pada masa sulit. Jadi seseorang itu harus melatih dirinya untuk berbaik sangka ketika menghadapi masa sulit. Husnuzon kepada Allah ketika kita sedang berada di masa susah. Karena tidak semua orang bisa berbaik sangka kepada Allah di masa susah atau di masa sulit. Ya, gak semua orang. Cenderung orang ketika berada di masa sulit, di masa susah, ketika dia jatuh, itu suuzon kepada Allah, berburuk sangka kepada Allah. Nah, di dalam surat ini diperintahkan kita itu harus berbaik sangka ketika dihadapkan dengan masa susah atau masa sulit. Masa susah atau masa sulit. Ya. Karena seseorang itu senantiasa berada dalam kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala sejak ia dilahirkan di dunia. Ya, sejak ia dilahirkan di dunia. Jadi orang itu ketika lahir di dunia itu sudah diberikan banyak sekali kenikmatan oleh Allah. Ya. Wa amma bi ni'mati rabbika alam yajidka yatiman fa'awa wa wajadaka dhallan fahada wa wajadaka a'ilan fa'agna fa ammal yatima fala taqhar wa ammas sa'ila fala tanhar wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Baik. Kedua, walal akhiratu khairul laka minal ula. Dan akhirat itu lebih baik daripada yang permulaan. Jadikanlah ayat Ad-Duha ayat keempat surat Ad-Duha ini menjadi syiar, slogan, moto dalam seluruh kehidupan kita. Apa slogannya, apa motonya? Apabila kita diberi sebuah rezeki kebaikan gitu ya, maka katakanlah bahwasannya surga itu lebih baik darinya. Ya, walal akhiratu khairul laka minal ula. Ya, surga itu lebih baik daripada kebaikan yang saya dapatkan ini. Kalau dikasih kenikmatan. Jadi, ketika kita diberi kenikmatan apapun itu, katakanlah bahwasannya ini adalah tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan kenikmatan yang akan kita dapatkan di surga Allah. Nah, itu. Yang kedua, apabila kita terhalang dari sesuatu yang kita ingin dapatkan atau ingin kita capai,
Maka katakanlah apa yang aku nanti-nantikan dan angan-angan adalah lebih baik daripadanya. Bahwasanya yang kita inginkan, yang kita ingin dapatkan ini, surga itu lebih baik daripada itu semua. Pun kalau kita tidak diberi oleh Allah Subhanahu wa taala, katakan nggak dikasih apa yang kita inginkan itu, ada yang lebih baik daripada ini gitu. Kemudian yang ketiga, wa amma bi ni'mati rabbika hadis, membicarakan kenikmatan itu, adapun terhadap nikmat Allah tadi fahadis, syiarkanlah, umumkanlah, ya, bicarakanlah gitu. Maksudnya adalah mengakui karunia Allah Subhanahu wa taala, menggunakan nikmat-nikmat tersebut untuk sesuatu yang diridhoi Allah. Jadi kalau Allah berikan kita sebuah nikmat, maka gunakanlah nikmat yang Allah berikan itu untuk meraih sesuatu yang Allah ridhoi dan menampakkan pengaruh dan bekasnya kepada hamba. Nanti kita akan lebih gali ya di ayat 11 ini tentang menampakkan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Ya Allah berikan kepada seorang hamba. Baik, yang keempat. Di antara bentuk pendidikan Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya adalah dengan mengujinya. Jadi Allah ketika ingin mendidik seorang hamba supaya orang tersebut itu bergantung, berharap, dekat dengan Allah, semakin cinta dengan Allah, semakin sayang dengan Allah, semakin bergantungnya itu hanya kepada Allah, itu diuji hamba tersebut supaya betul-betul cintanya itu hanya kepada Allah, bukan kepada yang lain. Maka apabila ia telah merasakan pahitnya ujian, kemudian dengannya itu ia menjadi baik, ini ujian luar biasa dalam kehidupan kita. Tapi dengan ujian itu kita semakin mengenal Allah, maka Allah akan menyayangi orang tersebut. Allah uji kita dengan sakit, misal. Dengan sakit itu kita semakin dekat dengan Allah, berarti itu tanda Allah sayang sama kita. Dan Allah akan menyayangi kita. Dan kemudian Allah akan menghiburnya, mengobati kegundahannya, dan segera menyelesaikan kebutuhan-kebutuhannya. Ini bab tentang apa? Ridho. Ya, bab tentang ridho. Kita harus memiliki keridoan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau sudah kita ridho terhadap Allah, Allah akan menghibur, Allah akan mengobati kegundahannya, dan Allah akan segera memenuhi, menyelesaikan kebutuhan hajat-hajatnya. Quran Surat Ad-Duha ayat 9, 10, dan 11. 9, 10, 11. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu tidur di atas tikar. Ini tempat tidurnya Rasulullah itu kan terbuat dari tikar. Dari apa? Dari pelepah kurma, dari daun kurma yang dianyam, dibuat dibuat tempat tidur alas samak ya. Dan Rasulullah SAW mengikatkan batu di perut beliau lantaran rasa lapar yang beliau rasakan, seakan-akan dunia menjadi terlempar dan menjauh dari kedua kaki Rasulullah SAW. Kemudian juga beliau menginfakkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala karena hati beliau yang suci dan dipenuhi dengan ayat walal akhiratu khairul laka minal ula. Kenapa Rasulullah bisa seperti itu? Kenapa Rasulullah bisa menginfakkan hartanya? Kenapa Rasulullah bisa berkorban? Kenapa Rasulullah bisa ya menahan laparnya? Kenapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidur di atas tikar? Jawabannya adalah karena Nabi mengatakan, meyakini
walal akhiratu khairul laka minal ula. Dan inilah yang seharusnya kita tanamkan di dalam kehidupan kita, bahwasannya akhirat itu lebih utama daripada dunia yang sedang kita jalani. Akhirat ini lebih utama daripada apa? Dunia yang sedang kita jalani. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Yang keenam, wala saufa yu'tika rabbuka fatarda, dan sungguh kelak Tuhanmu pasti memberikan karunia-Nya kepadamu sehingga engkau menjadi puas. Maka kita belajar bahwasannya kebahagiaan itu bukanlah dengan menjadi pemilik dari segala sesuatu. Jadi orang yang bahagia itu bukanlah orang yang memiliki segala-galanya. Orang yang bahagia itu bukanlah orang yang punya ini, punya itu, punya harta ini, punya harta itu, bukan. Karena banyak tadi orang-orang kemarin sudah kita bahas di dalam Quran surat Al-Insyirah, ya. Kelapangan hati itu kan nomor pertama. Lapangnya hati kita itu. Maka kebahagiaan itu bukanlah dengan menjadi pemilik segala sesuatu, namun kebahagiaan yang sesungguhnya adalah ketika Allah memberikan rasa bahagia kepada kita dengan apa yang diberikan kepada kita dan kita ridho terhadapnya. Ya. Jadi bahagia itu ketika kemarin kita bahas di Al-Insyirah, hati kita menjadi lapang, dan bahagia itu adalah ketika kita ridho dan bahagia terhadap karunia yang Allah berikan kepada kita. Gitu ya. Yang ketujuh, dan terhadap orang-orang yang meminta, wa ammas sa'il fala tanhar. Janganlah engkau menghardiknya. Oh, ada yang minta-minta gitu ya. Nanti kita bahas juga meminta-minta di sini seperti apa konteksnya. Gitu. Sehingga seringkali kita salah dalam memaknai ayat ini seakan-akan ya as-sa'il di sini adalah para pengemis ya. Yang suka kita temukan di jalanan. As-sa'il dia minta-minta, kemudian kita menghardiknya apakah ini termasuk ayat tersebut atau bukan. Baik, maka kita perhatikan. Apabila kamu tidak dapat berbuat baik kepada orang fakir dengan harta, nggak bisa kita membantu mereka. Ya, mereka kan butuh misalkan bantuan, butuh dibantu dari segi harta. Maka minimal ya kamu berbuat baik kepada mereka menggunakan akhlak yang mulia, ucapan yang baik. Minimal gitu. Ya setidaknya kita nggak bisa membantu mereka dari segi harta, ya bantulah mereka kita dengan berbuat baik kepada mereka, memiliki akhlak yang baik kepada mereka. Gitu. Ya, sampai ada orang yang minta-minta tapi kita hardik mereka, kita caci maki mereka. Nah, itu yang tidak boleh. Katakan kita nggak ngasih gitu ya, ya udah minimal kita tidak dengan apa? Dengan ibaratnya dengan caci maki dan akhlak yang buruk, itu kan tidak bagus ya bagi diri kita. Ya, baik. Kemudian renungkanlah dengan mendalam. Allah Subhanahu wa taala tidak berfirman terkait orang yang meminta, maka berikanlah dia. Wa ammasaila layu'ti misalkan. Apabila ada orang yang meminta-minta, berilah. Enggak kan perintahnya itu. Wa ammasaila fala tanhar. Kalau ada yang meminta-minta kepadamu, jangan ya, jangan dihardik. Dan di sini menjadi sebuah dalil atau sebuah ya isyarat dari Allah menjaga perasaan orang-orang yang lemah dan kesulitan itu adalah sedekah. Itu juga sedekah. Menjaga perasaan mereka gitu. Itu adalah sedekah juga. Ya, jangan dikira kita menjaga
perasaan orang-orang yang meminta itu tidak termasuk sedekah, kita nggak mencaci mereka pun merupakan sedekah gitu. Tidak memberi kasarnya ya. Ada orang minta-minta kita nggak ngasih, tapi kita diam aja, nggak mengomentari. Kenapa sih dia bukan kerja, bukan kayak ini, bukan ini gitu. Kita diam aja. Itu termasuk sedekah. Karena nanti jangan juga kita terjebak menjadi orang yang memberi, yang ngasih. Tapi ngasihnya itu sambil menggerutu. Kan pernah ya, mungkin kita pernah melakukan itu. Nah, ada di posisi kita ngasih, tapi kita jengkel gitu. Maka di dalam Al-Quran disebutkan, qaulum ma'rufun wa magfiratun khairun min sadaqati yatba'uha ada. Qaulum ma'ruf, perkataan yang baik, wa maghfiratun, dan perkataan yang memberi maaf ya atau ampunan kepada seseorang, khairun itu lebih baik min sadaqatin yatba'uha adza, dari sedekah yang dilakukan tapi sedekah yang dilakukan itu disebut-sebut dan menyakiti orang lain. Sedekahnya diiringi dengan sesuatu yang membuat orang itu menjadi tersakiti. Ada ya orang itu kalau memberi itu suka diungkit-ungkit, suka dibangga-banggakan, itu suka di apa ya, ibaratnya di, dibeberkan ke masyarakat dengan tujuan menyakiti orang itu. Ustadz, kalau saya nggak ngasih ke dia itu, dia nggak bisa Ustadz. Ya, dia nggak bisa Ustadz. Makan dan sebagainya. Nah, itu adalah sedekah yang dimaksudkan untuk menyakiti. Atau diungkit-ungkit, saya pernah memberi ini, saya pernah memberi ini kepada kamu, saya pernah melakukan ini, saya pernah melakukan itu. Namanya sedekah yang tidak bagus. Bahkan diamnya kita bisa jadi menjadi sedekah. Qaulun ma'rufun wa magfiratun khairum min sadaqatin yatba'uha adza. Baik ya. Nah, begitu ya. Itu sekilas terkait dengan preview surat Ad-Duh. Sekarang kita lihat dari segi asbabun nuzulnya. Jadi asbabun nuzul atau sebab turunnya surat Ad-Duha ini saat penurunan wahyu turun. Pertama surat apa? Surat Al-Alaq 1 sampai 5. Kemudian surat apa lagi? Al-Muzammil. Ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila. Kemudian maaf, Al-Mudatsir ya. Iqra, setelah Iqra Al-Mudatsir, ya ayyuhal mudatsir fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir war rujza fahjur. Kemudian turun juga Al-Muzammil, ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalila. Setelah wahyu itu turun, selama beberapa saat wahyu itu tidak ada lagi, tidak turun lagi. Mengatakan bahkan sampai 40 hari ya. Wahyu itu terhenti untuk turun. Kita bayangkan ya, seseorang yang sedang tahannus, berduaan ya, sedang sendirian di Gua Hiro, lagi merenung, tiba-tiba malaikat Jibril datang, ya, kemudian mengatakan ikro, ikro ya. Ma'ana biqari, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian ini didekap, kemudian diberikan wahyu, ikro bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min alaq, ikro wa rabbukal akram alladzi alama bil qalam, alamal insana ma lam ya'lam. Kemudian kan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam lari dari Gua Hiro turun ke bawah kan, karena ketakutan. Kemudian
Ketika Rasulullah melihat ke langit, wah ada malaikat Jibril, mukanya memenuhi langit. Kan kaget, kuat sekali. Kemudian turun wahyu beberapa gitu kan, wahyu turun. Setelah sekian lama, wahyu itu hilang gitu. Tidak turun lagi, terhenti wahyu itu turun kan. Kan pasti galau kita itu kan. Ini kemana ini? Ya, malaikat Jibril yang memberikan wahyu kepada kita itu gitu kan. Pada Nabi Muhammad, kok nggak datang lagi? Apakah ini emang wahyu atau bukan gitu? Sehingga ini orang-orang kafir Quraisy pada saat itu mereka mengatakan Muhammad telah ditinggalkan oleh setannya. Muhammad telah ditinggalkan oleh setannya. La haula wala quwata illa billah. Jadi mereka menyebut Allah itu dengan apa? Dengan setannya. Ya, Muhammad telah ditinggalkan oleh setannya. Kenapa mereka tahu wahyu itu terputus? Itu pertanyaannya kan. Kenapa orang-orang kafir Quraisy itu mereka tahu wahyu itu terputus? Karena mereka punya kebiasaan. Orang-orang kafir itu punya kebiasaan. Apa kebiasaan orang kafir, ya Bunda? Sehingga tahu wahyu itu terputus. Mereka itu, ya ini rumah Nabi. Misal ini rumah Nabi kita bayangkan. Nah, ini rumah Nabi. Mereka itu tahu bahwasannya wahyu itu terputus, tidak ada wahyu yang baru karena mereka itu setiap malam, kebayang ya setiap malam, setiap malam suka ngedengerin, menempelkan kupingnya mereka bersandar di dinding rumah Nabi, 3 orang kan, nguping, ngedengerin bacaan Quran Nabi. Siapa di antaranya? Abu Jahal kan? Abu Jahal, Abu Lahab, ada seorang, 3 orang. Mereka datang malam-malam kan nggak kelihatan, gelap. Mereka ini nempelin di dinding gitu kan, kupingnya kemudian bersandar pengen mendengarkan bacaan Qurannya Nabi. Kenapa mereka pengen mendengarkan bacaan Quran Nabi? Karena bacaan Quran Nabi itu indah. Al-Quran itu indah. Bayang kita mesti keluar rumah jam 2 malam misalkan. Jam 1 malam, jam 2 malam. Keluar ke rumah orang, nguping gitu kan dalam tanda petik bersender di temboknya. Kemudian mereka mendengarkan bacaan Qurannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kan karena sepi, ya orang ini datang sendirian, datang sendirian, datang sendirian. Begitu malam-malam kan mereka mendengarkan bacaan Quran itu sampai subuh, tiba-tiba pas udah siang itu kan ketiduran, pas bangun pagi, ada 3 orang ya sama mendengarkan juga. Dia bertanya, Abu Jahal ini bertanya kepada sahabat yang lain, kamu ngapain kepada ini ya orang kafir yang lain? Kamu ngapain di sini? Mereka pura-pura, oh enggak, saya kemalaman tadi, saya keluar rumah dan saya kemalaman jadi akhirnya tiduran di sini. Apa yang terjadi? Besoknya gitu lagi. Malam-malam mereka tertarik lagi dengan Al-Quran, datang lagi ke rumah Nabi malam-malam, dengerin lagi bacaan Quran Nabi. Kemudian tertidur lagi, tidur lagi. Sampai pagi. Pas siang bangun kaget. Itu lagi, mereka bertiga lagi. Mereka ini bersepakat, pokoknya besok kita jangan sampai balik lagi ke sini. Apa yang terjadi? Di malam ketiga, dia balik lagi itu. Malam ketiga itu. Dan akhirnya paginya sadar lagi ke mereka. Kok kita ke sini lagi ya gitu. Dan selama beberapa hari berturut-turut itu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam membaca Al-Quran ayat-ayatnya sama, nggak ada yang baru.
Biasanya kan setiap hari beda gitu. Ini tiba-tiba baru terus. Ini mereka mengambil kesimpulan bahwasannya Muhammad sudah ditinggalkan oleh setannya karena tidak ada wahyu yang baru. Allahu Akbar. Dihembuskanlah ya kabar itu kepada seluruh kaum kafir Quraisy sehingga mengatakan bahwasanya Muhammad itu ditinggalkan oleh setannya ya. Haula wala quwata illa billah. Baik. Sekarang kita bahas wadduha ayat pertama. Wadduha demi waktu duha. Ketika Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan sesuatu, kita sudah bahas di surat At-Tin kemarin, kalau bersumpah dengan benda berarti benda itu memiliki sesuatu yang bermanfaat. Kalau misalkan benda itu berkaitan dengan benda, ya buah. Berarti buah itu memiliki manfaat yang sangat besar. Kalau Allah bersumpah dengan waktu tertentu, misalkan dengan walail, dengan malam hari, ya itu berat. Wasubhi dengan subuh, wal asri dengan waktu asar, wadduha, ya, berarti itu waktu yang sangat memiliki keutamaan yang luar biasa. Dan di ayat ini Allah berfirman dengan waktu duha. Berarti waktu duha itu adalah waktu yang sangat istimewa dari Allah Subhanahu wa taala. Wadduha, demi waktu duha. Kapan itu waktu duha? Waktu duha itu adalah waktu ketika matahari itu sudah nampak dengan jelas. Biasanya itu waktu ya lebih dari jam 8 sampai jam 10. Itu waktu duha. Jadi duha itu adalah waktu sekitaran jam 8 sampai jam 10. Ya, jadi kalau mau sholat duha berarti dari jam 8, jam 8 amannya ya memang. Amannya jam 8 sampai jam 10 amannya. Walaupun sekarang kan subuh lebih awal ya, subuh itu jam 4 lebih 2 menit, lebih 5 menit, sehingga syuruk pun akan semakin cepat. Katakanlah syuruk itu jam jam 5 ya. 5 tambah 2 berarti sekitar jam 7-an, jam 7, jam 7:30, 8 tuh sudah bisa duha. Tapi katakanlah kita pukul rata gitu ya, berarti waktu duha itu sekitaran jam 8 sampai jam 10. Karena jam 11 itu udah masuk ya, hati-hati jam 11, 12, dari 10 ke 12 ini khawatirnya kita termasuk waktu haram untuk sholat. Kan ada waktu haram ya untuk sholat. Sekitar jam 8 sampai jam 10 ya, jam 8 sampai jam 10 pagi ya. Itulah waktu duha, ya, waktu duha. Atau disebut duha karena itu waktu ya di mana unta itu bangkit dari pasir gitu. Karena sudah si pasirnya itu sudah mulai panas kan, karena matahari nyorot gitu. Nah, duha itu unta itu pagi-pagi kan mereka duduk, kemudian nanti kalau waktu duha sudah terus muncul sinarnya memanaskan apa? Memanaskan tanah, akhirnya unta itu kemudian berdiri karena udah panas kan si pasirnya itu. Dan pasir itu kan panas ya, punya sifat menyerap panas. Nah, unta itu tuh udah nggak kuat akhirnya berdiri. Itulah waktu duha. Ya, waktu duha. Nah, menariknya adalah wadduha wal laili idza saja. Ayat keduanya. Wadduha itu disandingkan dengan wal laili idza saja. Demi malam apabila dia telah saja. Apa itu saja? Demi malam apabila dia telah sunyi sekali. Itu namanya saja.
tenang, tidak ada. Kan kalau kita malam kan nggak rame gitu. Orang tuh kan sepi, sunyi. Waktu malam apabila dia telah mencapai puncaknya. Ya, puncaknya malam jam berapa kira-kira ya Bunda? Puncak-puncaknya malam jam berapa? Kira-kira menurut Bunda sekalian. Jam 12 malam, jam berapa? 12 malam, ya. Tergantung. Tergantung. Jangan terkecoh ya. Jam berapa puncaknya malam? Tergantung. Kenapa Ustadz bisa tergantung? Tergantung tempat, tergantung tempat kan. Ada di sebagian daerah jam 12 malam itu ya masih seperti siang gitu. Ada di sebagian tempat jam 9 malam dia sudah menjadi puncaknya. Ya, jam 9 malam tuh udah sepi banget. Udah nggak ada kayak nggak kayak kayak udah nggak ada orang ya. Nah, di rumah masing-masing seperti apa tuh kondisinya? Kan ada ya beberapa daerah itu kalau sudah maghrib itu udah sepi. Di di kampung halaman saya ya di Cimahi itu jam 1 malam tuh masih rame itu. Hmm. Masih rame. Ada yang jualan ini jualan itu jam 1 malam itu. Maka walaili idza saja itu ya menyesuaikan dalam tanda petik ya rumah setiap orang itu beda-beda gitu kan tempatnya. Tetapi yang dimaksud adalah ketika akhirnya di satu daerah itu sudah tidak ada aktivitas lagi, sudah sepi, semuanya tidur, itu namanya saja puncaknya malam. Jika udah nggak ada aktivitas lagi, gitu ya. Walaili idza saja normalnya jam berapa? Jam 1, jam 2 mungkin ya. Jam 2 malam. Ya, normalnya ya biasanya jam 1, jam 2 malam kan udah jarang itu yang beraktivitas. Jam 12 malam masih ada lah kalau di perkotaan ya. Tapi kalau di perkampungan mungkin jam 12 malam udah sepi ya. Jam 11, jam 12 itu udah sepi. Pertanyaan selanjutnya adalah wadduha, kapan puncaknya siang gitu. Kalau puncak siang jam berapa? Puncaknya siang. Ayo, menurut ayah bunda jam berapa? Puncaknya siang. Jam berapa puncaknya siang? Jam 12, jam 1, jam 12. Tergantung tempat? Enggak. Kalau siang nggak tergantung. Terjebak lagi ya. Siang enggak. Bukan. Bukan tergantung kalau siangnya. Kejebak lagi. Kena jebakan Batman ya. Siang itu puncaknya adalah waktu duha. Siang itu puncaknya waktu duha. Ya, jam 8, jam 9 sampai jam 10 itu puncaknya siang. Jam 12 itu udah bukan puncak siang, puncak panas mungkin ya. Kalau dikatakan puncaknya panas 12 siang. Ya, ya. Sampai di sini paham? Sampai di sini paham nggak kenapa duha itu disebut sebagai puncaknya siang? Kira-kira kenapa tuh? Puncaknya siang itu ada di duha. Kenapa? Pertanyaannya. Gitu kan?
Karena di duha itu adalah waktu puncak manusia sedang beraktivitas padat-padatnya, sedang aktif-aktifnya itu, jam sibuk. Subuh adalah waktu bernapas. Wasubhi idza tanafas, demi waktu subuh yang bernafas. Kenapa kan mulai itu menggeliat tuh manusia tuh kan. Tadinya sepi, tiba-tiba menggeliat, 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 menggeliat. Ya bangun, 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 bangun. Terang matahari, wan nahari idza tajalla, muncul cahayanya, masuk ke waktu duha. Waktu duha udah sibuk semuanya. Pergi ke kantor, aktivitas di mana, di jalan, di pasar, di mana semuanya sibuk. Itu puncaknya siang. Kalau jam 12 itu udah bukan bukan lagi puncaknya aktivitas dan puncaknya eh, produktivitas itu ada di waktu duha. Makanya di dalam Islam ada syariat sholat duha. Kenapa ada syariat sholat duha? Di dalam berbagai macam aktivitas kesibukan kita dalam mencari dunia, yuk sisipkanlah 2 rakaat sholat duha kata Nabi yang lebih baik gitu ya. 2 rakaat duha itu ya setara dengan sedekah 360 sendi. 2 rakaatnya itu supaya kita tetap ingat Allah saat kita sibuk. Itu di waktu duha. Makanya ada sholat duha gitu. Karena ini lagi produktif-produktifnya. Manusia, kamu sedang produktif, jangan lupakan Allah. Butuh tolongan Allah, butuh bantuan Allah kamu dalam menjalankan kehidupan kamu. Menjalankan bisnis kamu, menjalankan perdagangan kamu, menjalankan perniagaan kamu, menjalankan apapun aktivitas kamu, itu di waktu duha. Kalau waktu zuhur udah produktivitas kita udah menurun. Makanya Nabi SAW sebelum zuhur biasanya kan qailullah dulu kan. Udah capek-capeknya tuh di waktu duha itu menjalankan aktivitas, qailullah tidur sebentar menjelang zuhur. Sebelum sholat zuhur 10 menit, 20 menit tidur siang dulu, bangun zuhur udah fresh lagi dan zuhur sudah tidak ada pekerjaan berat. Itu Nabi kan. Ya, aktivitas Rasulullah SAW itu. Dari zuhur kemudian Rasulullah SAW nanti ke asar itu mulai kan eh, berkumpul di Masjid Nabawi, belajar, mengkaji ilmu dan sebagainya sampai nanti maghrib. Maghrib sudah nggak ada aktivitas lagi sampai isya. Maghrib sama keluarga, makan malam dan sebagainya. Setelah itu isya tidur. Kebiasaan Nabi. Nanti bangun lagi kan. Setelah tidur bangun lagi untuk qiyamul lail. Di Nabi di malam hari tidak ada aktivitas lain selain apa? Berbincang dengan keluarga. Jadi malam itu waktunya berbincang dengan keluarga. Dan hanya sesekali saja Nabi itu begadang beberapa kali ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam merumuskan perang, ya musyawarah itu ada sesuatu yang penting di malam hari. Sisanya itu waktu bersama keluarga. Ustaz, bagaimana kalau kita belajar? Berarti kan suka ada tuh live TikTok, Zoom, dan sebagainya di malam hari. Ya, itu kan ada alasan syar'i dan itu dibolehkan. Karena misalkan kita siangnya sibuk ya mencari dunia, ya nggak ada waktu lagi. Kalau misalkan malam nggak belajar ya harus dipaksakan gitu kan. Berarti ya mau nggak mau itu berkorban saja begitu waktu malamnya begitu. Jadi duha itu waktu puncak-puncaknya aktivitas produktivitas manusia. Jadi kalau mau mengerjakan sesuatu ya yang pekerjaan itu berat, kerjakan di waktu duha. Aktivitas yang produktif gitu. Kerjakannya di waktu duha. Kalau sudah jam 12 siang udah nggak kondusif. Nah, itu nanti mudah-mudahan suatu saat kita bisa eh, ibaratnya mempelajari ya aktivitas Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam kesehariannya itu seperti apa ya. Di jam sekian seperti apa, zuhur seperti apa, asar seperti apa, ya, subuh, ya, dari bangun tidur seperti apa.
Nah, kita aja kalau kita mengkaji ya, aktivitas Nabi dari subuh, dari bangun tidur sampai ke subuh hari itu, ada sekitar 50 aktivitas Nabi yang dilakukan. Jadi bangun tidur sampai subuh itu, setelah subuh ya, isyraq itu ada 50 aktivitas. Banyak tidak? Banyak ya. Taunya apa aja? Jadi bangun tidur Nabi sampai sampai sholat subuh itu ada 50 aktivitas. Dari bangun tidur ngapain aja Nabi itu. Bangun tidur, set, kemudian apa? Bangun tidur membaca doa apa? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Kemudian ngapain lagi? Baca doa inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili. Itu udah dua tuh. Nah, duduk, kemudian inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin li ulil albab alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanaka faqina adzabannar. Ya terus baca. Setelah itu apa lagi? Bersiwak. Ya, siwak. Karena Nabi menyiapkan siwak di bantalnya sebelum tidur. Kemudian apa lagi? Bangun, wudu, ya. Mencuci apa dulu? Mencuci tangan dulu sebelum berwudu. Itu udah berapa tuh? Udah empat itu. Lima, berwudu. Ya, berwudu. Setelah wudu, enam, sholat. Dua rakaat. Rakaat ringan. Tujuh, rakaat yang panjang. Ya, setelah itu sholat witir. Ya, delapan tuh. Witir dengan doa yang panjang. Sembilan, setelah doa witir beristighfar di waktu sahur. Wabil asari hum yastaghfirun. 10, kemudian sholat, sebelum sholat ya. Sebelum sholat ke masjid. Ngapain Nabi sebelum sholat ke masjid? Jika akan pergi ke masjid, mencium kening istri. Itu 10 tuh. Nabi itu sebelum ke masjid itu apa? Mencium kening istri dulu. Bunda terakhir kali kapan dicium keningnya oleh suami ketika suami mau ke masjid? Masih suka nggak itu? Tahu Ustaz udah nggak tahu kapan itu terakhir kali. Ya, itu bagian dari sunnah. Ya, Nabi itu sangat sayang kepada istrinya itu ya. Ya, bilang ke suami, Pi, kalau mau sholat itu kata Ustadz Wildan, cium kening istri. Ya, ibaratnya gitu kan ya. Ini udah terakhir kali nggak tahu kapan gitu kan. Ya, mencium kening istri itu ya udah tua. Tapi kan Ustadz udah tua, justru itu. Ya, semakin tua harus semakin lekat gitu. Semakin tua harus semakin gimana tuh? Ya, harus semakin romantis ya dengan istri itu yang mempertahankan keharmonisan kan. Apalagi udah tua, udah bertahun-tahun gitu kan. Menikah gitu. Ya gitu ya. Masya Allah. Terus udah gitu ngapain? Eh, pergi ke masjid ya. Pergi ke masjid baca doa. Baca doanya apa? Allahumma ij'al li khairan. Allahumma ij'al fi basari nuran wa fi qalbi nuran wa fi ya yamini nuran wa an shimali nuran wa min fawqi nuran. Allahumma ij'al li nuran. Kemudian sholat di Masjid Nabawi ya, sholat. Ketika sholat, sholat qobliyah subuh ya, qobliyah subuhnya cepat. Itu udah berapa tuh? Udah 11 itu, udah 12 ya. Mm-mm. Ya Masya Allah. 12 ya. Udah banyak, pokoknya ada 50-an lebih aktivitas Nabi di pagi hari. Baik ya.
Masya Allah. Jadi duha itu waktu produktif, waktunya produktif. Ya. Jadi manfaatkan untuk ibadah. Jangan sampai duha dipakai untuk tidur. Sayang, gitu ya. Itu waktu puncak produktivitas. Nah, kenapa di situ ada wadduha wal laili ida saja? Ini menarik bahwasannya, wahai Muhammad, kehidupan itu akan ada cahaya yang sangat terang dan ada sesuatu yang sangat gelap gitu. Jadi yang namanya hidup itu seperti itu. Ada kondisi kita itu bahagia, ada kondisi kita tidak bahagia. Ada kondisi kita susah, ada kita kondisi senang. Ada kondisi kita berkecukupan, ada kondisi kita nggak punya uang gitu kan, nggak punya harta, kekurangan. Kondisi manusia itu seperti itu. Tapi yakinlah, ketika kamu berada di kegelapan, kelak cahaya duha itu akan datang pada kehidupan kamu. Sehingga kata ad-duha lebih ditekankan atau diucapkan lebih awal dibandingkan walaili ida saja. Yakinlah bahwasannya ya cahaya terang itu sudah menanti, fajar kemenangan itu sudah akan datang dalam kehidupanmu. Kalau kita lagi sakit berarti kemenangannya itu adalah kesembuhan. Kesembuhan itu sudah sangat dekat. Bagi orang yang belum menikah berarti menanti jodoh. Jodoh itu sudah dekat gitu. Bagi orang yang belum memiliki anak berarti memiliki anak itu sebentar lagi. Bagi orang yang pengen umroh sebentar lagi umroh itu. Makanya didahulukan, dioptimiskan oleh Allah. Padahal kan dari segi urutan duha dulu atau malam dulu ya, datangnya itu di surat Al-Lail. Wal-laili idza yaghsha wan nahari idza tajalla. Kan Allah bersumpah demi malam dulu baru siang. Kan urutannya malam nanti dari malam ke duha kan malam subuh duha. Tapi kenapa? Ya, duha dulu tuh. Duha dulu yang diutamakan karena Allah ingin mengatakan sedalam-dalamnya atau sesusah-susahnya diri kamu, segelap-gelapnya kehidupan kamu, cahaya duha itu sangat terang. Kemenangan itu sudah ada di hadapanmu. Sungguh terang cahaya kemenangan itu, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Di awal kan kata duha dibandingkan walaili idza saja. Jadi optimis ya, ayat ini membangun apa? Keoptimisan. Ayo kalau hidup sedang susah-susah itu optimis. Allah tahu nggak? Oh tahu, kamu lagi banyak hutang, tapi lihat ada ad-duha. Hutangmu pasti lunas, anak-anakmu pasti solih, sakitmu akan apa sembuh. Ya, keadaan kondisimu sedang susah, sekarang Allah akan berikan sukses. Apapun yang berkaitan dengan itu optimis lah. Agama Islam ini adalah agama yang dibangun di atas optimisme. Nggak boleh kita tuh pesimis. Wadduha. Ya, sebagaimana apa cahaya duha yang sangat terang, yang terangnya itu bermanfaat kan duha itu. Cahaya matahari di waktu duha itu kan bagus bagi tubuh. Kan bisa menjadi vitamin D. Ya, vitamin D yang sangat bermanfaat bagi tulang, bagi tubuh, bagi otak. Vitamin D kan. Kecerdasan seseorang itu ditentukan dari apa? Dari vitamin D-nya. Makanya bayi nggak boleh kekurangan vitamin D. Coba tanyain ke dokter, ke bidan itu. Ya, ini kurang vitamin D. Kalau kurang vitamin D harus diapain tuh? Harus diinkubator kan? Masukin, dihangetin gitu. Ibu hamil apalagi, ibu hamil butuh yang namanya vitamin D. Dari mana? Dari matahari. Dan menariknya, ini orang Indonesia hidup di negara tropis. Karena sinar matahari terus, karena sinar matahari terus. Menariknya ini kemarin, waktu istri saya hamil ya, ngobrol dengan dokter Jin, 90% wanita hamil di Indonesia
kekurangan vitamin D. Kurang vitamin D. Padahal kan negara kita gampang ya matahari itu kan. Ya nggak seperti negara kutub ya, negara di mana gitu susah gitu. Kurang vitamin D. Itu didapat di waktu duha. Dan vitamin D itu tadi mempengaruhi otak anak. Jadi anak bayi kan di usia-usia kehamilan beberapa bulan tertentu itu dia itu apa namanya, penyusun pertama itu yang bentuk pertama di janin itu kan otak. Nah otak itu butuh nutrisi dari vitamin D. Didapat dari mana? Matahari di waktu duha. Allahu Akbar. Itu baiknya Allah menyediakan semua itu ya, nikmat-nikmat berupa matahari. Taib ya, takut hitam Ustadz kalau berjemur ya, emang berjemurnya sampai 5 jam kan enggak juga. Berjemur yang sampai hitam itu kalau di bawah matahari jam 12 siang kalau duha nggak akan menyebabkan kita itu hitam. Kecuali ayah bunda berjemurnya di Arab ya, di Arab Saudi ya, tengah-tengah gurun pasir ya bakal hitam. Kalau di Indonesia mataharinya enggak. Hamba juga kehalangin kadang dengan apa namanya, dengan awan dan sebagainya ya. Baik ya. Nah itu ya berjemur. Walaili idza saja. Selain berjemur ngapain lagi? Ini aktivitas terutama bagi yang sudah sepuh ya. Harus banyak-banyak menginjak rumput, injak rumput, grounding. Jangan pakai sendal. Cari rumput ya, kemudian jalan di atas rumput itu pagi-pagi ya sambil duha itu gitu ya. Itu bagus bagi kesehatan ya, bagus. Kenapa nanti tingkat stres kita bisa dialirkan ke bumi. Jadi orang Indonesia juga penelitiannya kan kurang menginjak rumput sehingga dalam satu pekan itu harus itu ada aktivitas grounding, merilis stres juga itu bisa ya. Dan itu Allah bersumpah kan di dalam Al-Qur'an dengan rumput itu. Faja'alahu gusaan ahwa. Ya. Jadi silakan ya setiap pagi ya. Dan jarang masyarakat Indonesia tersentuh ke rumput itu karena kita suka pakai sendal atau sepatu, apalagi yang kerja di kantoran itu ya. Wah, itu jarang grounding, stres itu pasti. Ya, makanya anak-anak kecil kan diperintahkan oleh dokter grounding. Grounding itu memperbaiki mood, memperbaiki makan. Anak kalau susah makan usia balita, suruh injak rumput, jalan di rumput, itu nafsu makannya akan meningkat ya. Pada GTM gerakan tutup mulut, kalau sudah anak tuh susah makan, suruh ya injak rumput. Insya Allah jadi suka makan gitu ya. Termasuk speech delay, orang yang lambat dalam berbicara itu karena apa? Kurang dalam menginjak rumput atau bermain pasir ya. Itu sedikit terkait dengan ilmu ya. Walaili idza saja. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qalan. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qalan. Nah, ini menarik juga. Wadda'aka di sini ada ka, ka-nya itu kepada Muhammad. Tuhanmu tidak meninggalkanmu. Wada itu kan wada, haji wada. Wada itu artinya pisahan. Jadi Allah tidak akan apa? Meninggalkanmu. Tidak akan. Allah itu meninggalkanmu. Rabbuka wa maqala. Dan Allah tidak membenci. Di sini ada tambahanmu. Padahal sebenarnya kola itu artinya membenci. Harusnya susunan bahasa Arabnya wada'aka, kan kaknya ini ke Nabi Muhammad. Kola, kok nggak ada tambahan ka ke kamu di sini? Harusnya kola ka gitu kan. Kata para ahli bahasa itu, harusnya robuk wada'aka, ada angka, kolanya itu kola ka juga. Nah, huruf ka-nya dihilangkan di sini sama Allah. Jadi kalau di sini ada tambahan mu, harusnya kan di sini ada ya, tidak akan
meninggalkan engkau wahai Muhammad dan tidak pula membenci engkau wahai Muhammad gitu kan harusnya. Tapi kenapa di sini dihilangkan huruf K-nya kolaka? Harusnya kolaka menjadi hanya kola saja. Artinya apa? Selama-lamanya Allah tidak akan membenci engkau. Allah. Jadi nggak perlu lagi ditambah K. Jadi Allah mengharamkan ya membenci Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Allah ingin mengatakan, menjelaskan. Mereka mengatakan kamu akan meninggalkanmu, ya Allah meninggalkanmu. Jawabannya enggak. Allah nggak akan meninggalkanmu. Allah akan selalu ada. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Dan harus kamu yakini wa maqala. Artinya apa? Dan aku tidak akan membencimu selama-lamanya. Allah. Selama-lamanya. Allah nggak akan pernah membenci Nabi Muhammad SAW. Nah sekarang kita ayat ini, bukankah Al-Quran diturunkan bukan hanya untuk Nabi SAW, tapi Al-Quran menjadi hudal linnas wa bayyinati minal huda wal furqan untuk kita semua. Uballigukum risalati Rabbi, aku sampaikan surat cinta dari Tuhanmu, kata Allah, atau para nabi. Nah, sekarang kita bayangkan, Allah tidak akan meninggalkan kita. Tidak akan meninggalkan kita. Tapi kitalah yang meninggalkan Allah. Biasanya kan gitu. Ingat-ingat sebuah rumus, Allah tidak akan meninggalkan kita, tapi kitalah yang seringkali meninggalkan Allah. Ya. Ingat Allah dengan siapa yang sering ingat. Allah sering ingat nggak sama kita? Sering. Tapi siapa yang sering melupakan Allah? Kita. Ya. Nasullaha fanasiyahum. Mereka melupakan Allah, maka Allah pun meninggalkan mereka. Nasullah, mereka melupakan Allah, maka Allah pun melupakan mereka. Siapa yang menyebabkan Allah itu melupakan kita? Ya, kita sendiri yang meninggalkan Allah, dan Allah itu selama-lamanya nggak akan meninggalkan kita. Kalau kitanya tidak meninggalkan Allah. Tapi kalau kita nggak ingat sama Allah, Allah lupakan kita. Sehingga kalimatnya ma wadda'aka. Tapi wa maqala tidak disebutkan wa maqalaka, tetapi wa maqala. Artinya apa? Allah itu tidak membenci Nabi Muhammad SAW selama-lamanya, nggak pernah benci itu. Gak mungkin, mustahil Allah itu benci sama kamu. Allahu Akbar. Itu kalimat yang sangat dalam itu. Dan Allah benci nggak sama orang, sama manusia? Allah tuh benci nggak sama manusia? Enggak, ya benar. Allah benci nggak sama kita? Enggak benci Allah itu. Allah benci nggak sama orang kafir itu? Ini pertanyaan. Allah benci nggak sama orang kafir? Ya bunda. Hati-hati, hati-hati. Ini bisa jadi jebakan Batman lagi nih. Benci nggak Allah sama orang kafir? Nggak benci. Masa Allah nggak benci sama orang kafir? Ada orang mengatakan Allah punya anak, Allah punya istri, Allah punya innallaha salisun salasah. Allah sesungguhnya Allah itu satu dari yang tinggi, tiga. Benci nggak Allah? Marah nggak Allah? Sekarang saya ganti pertanyaan. Marah nggak Allah itu ke orang kafir? Langit kan sampai mau retak-retak. Langit tuh sampai mau retak kadus sama wal ard. Ya. Jadi Allah itu betul tuh di situ. Allah marah, membenci terhadap perbuatan mereka. Marah, benci pada perbuatan mereka. Tapi tidak marah terhadap dalam segi manusiawinya nggak marah kan. Sehingga ada sifat Ar-Rahman, Ar-Rahim. Kepada orang kafir, Allah berikan oksigen, Allah tetap berikan nikmat, masih dikasih nikmat pada orang kafir.
Allah berikan nikmat. Ar-Rahman. Ada orang kafir Allah berikan nikmat. Dikasih nikmat, dikasih oksigen, dikasih makanan, itu orang kafir. Kasih rezeki. Gitu. Tapi nggak dikasih hidayah gitu. Nah, khusus hidayah itu bagi orang yang khusus bagi orang yang beriman saja itu hidayah. Jadi Allah tuh nggak pernah membenci kamu, wahai Muhammad, dan tidak pula meninggalkan engkau. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Ya wa ma qala. Ya. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Kemudian walal akhiratu khairul laka minal ula. Dan akhirat itu ya lebih baik daripada al-ula. Apa itu akhirat itu lebih baik daripada al-ula? Yang permulaan, awal. Awal itu artinya apa? Dunia. Makanya disebutkan al-akhirah. Al-akhirah itu artinya apa? Akhir. Akhirah itu artinya apa? Akhir. Ada awal, ada akhir. Dunia ini awal, akhir. Ya, akhir. Ya, akhir. Makanya akhirat itu nanti didapatnya, bukan sekarang. Nah, orang itu banyaknya nggak sabar. Orang itu kebanyakan tidak sabar karena tadi menunggu akhirat itu lama. Lama tidak akhirat itu? Lama tidak menunggu akhirat itu? Lama. Menunggu akhirat itu. Lama akhirat itu. Tidak sebentar. Makanya banyak orang yang akhirnya nggak sabar menjalankan kehidupan ini karena merasa akhirat itu lama. Sehingga akhirnya banyak orang-orang yang akhirnya tidak mau beribadah kan kepada Allah. Seakan-akan balasannya itu nggak didapat sekarang. Ah, nanti masih lama ini akhirat itu. Kenapa orang malas baca Quran? Karena mereka lebih mengutamakan al-ula tadi, yang pertama tadi ya. Dunia yang mereka mereka prioritaskan. Ah, nanti aja dah. Banyak kan orang-orang yang bilang misal, ah nanti aja lah tahunnya. Sekarang mah nikmati aja dulu itu. Ya, kamu masih muda, udahlah nanti aja ibadahnya di ketika sudah tua. Nah, itu namanya tertipu. Ayatnya menjadi walal ula khairul laka minal akhirah. Dunia itu lebih utama daripada yang setelahnya. Nah, ini kan kebalik ini. Kita memprioritaskan yang lama ya, dalam tanda petik masa depan, al-akhirah, yang kemudian yang akhir, baru yang awal. Normalnya manusia awal dulu baru akhir gitu kan. Tapi Allah ingin kita kebalik. Kamu pikirkan yang akhir daripada yang awal. Banyak manusia, ah saya mah nggak mau Ustaz, nggak mau apa namanya, memprioritaskan dulu ya untuk akhirat. Sama anak-anak muda seringkali seringkali didapatnya seperti itu. Anak-anak muda itu punya prinsip misalkan pengen punya rumah dulu baru umroh gitu. Ustadz saya punya uang sekian sekian juta. Apakah saya harus umroh dulu atau beli rumah dulu? Banyak anak-anak muda yang bertanya. Ya sepantaran saya seusia saya usia 30 tahunan. Ya, usia 30 tahun kan mulai itu menyusun misalkan mau beli rumah mau apa. Nah, kalau mengikuti prinsip ad-duha ayat 4 ini, walal akhiratu khairul laka minal ula,
Udah tahu jawabannya. Harus apa dulu? Ya umroh dulu, baru nanti sibuk mikirin bikin rumah. Jadi kalau masih muda, prioritaskan umroh. Yang muda-muda itu, ya punya anak, misalkan bunda punya anak muda-muda, masih muda, ya suruh umroh dulu. Jadikan akhirat itu nomor pertama. Nah, siapa yang menjadikan akhirat itu nomor pertamanya, dunia itu ngikut. Gitu. Dunia itu ngikut. Rumah pasti dapat. Kalau kita memprioritaskan akhirat. Jadi sesuatu kata Allah itu, siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, emang Allah akan kecewakan? Enggak akan. Siapa yang memprioritaskan Allah, emang Allah akan tinggalkan? Tidak akan. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Ingat yang akhirnya, ingat ujungnya, baru nanti awalnya. Sekarang yang ula, yang sedang kita dapatkan. Dan siapapun yang bertujuan untuk akhirat, maka Allah tidak akan sia-siakan dan Allah tidak akan rugi. Allah tidak akan rugikan orang tersebut. Allah nggak akan apa? Ibaratnya timpakan dia dengan keburukan, kesengsaraan nggak? Jika dia memprioritaskan Allah. Ya, dia memprioritaskan akhiratnya dibandingkan dunianya. Udah enak gitu. Kalau kita lebih memprioritaskan akhirat dibandingkan dunia. Dunia tuh ngikut. Itu menariknya ya. Rumusnya hadis dari Nabi, siapa yang sibuk menyiapkan akhirat, justru dunia itu akan dapat. Dan siapa yang mengejar al-ula tadi, yang dunia ini, yang awal ini, akhirat itu menjauh dari kita. Dan itu sebuah kepastian gitu ya. Itu sebuah kepastian. Wala saufa yu'tika rabbuka fatardo, dan kelak, dan sungguh di situ ada wawu, ada la, ada lam, kosam dua-duanya, sumpah, pasti akan kami beri. Pasti, pasti, ada dua di situ. Saufa akan dikasih, tapi nanti ada proses di situ. Nah, orang misal memprioritaskan Allah, dikasih enggak? Dikasih kata Allah, tapi ada proses di situ. Wala saufa. Saufa itu nanti. Nantinya itu bisa bisa cepat, bisa yang namanya nanti kan bisa bisa sekarang, bisa enggak, bisa besok, bisa tahun ini, bisa bulan depan, tapi pasti akan dapatnya gitu. Wala sau. Atau di situ ada proses. Orang menginfakkan hartanya di jalan Allah. Besar dia sedekah, besar dia wakaf, pasti ada momen dia dikosongkan dulu sama Allah. Polanya itu seperti itu. Uangnya itu jadi nggak punya dulu kan? Jadi habis dulu karena uangnya sudah disedekahkan. Kosong dulu, dikosongkan dulu. Tapi kita harus yakin janji Allah itu akan dibalikan oleh Allah dengan pemberian yang lebih besar. Ya, kita sekarang misalkan ada wakaf, kita wakafkan harta kita di jalan Allah, jeger kita sedekah. Dan bahkan sampai sedekahnya itu, sampai wakafnya itu khosyatal infak, bahasa Al-Quran. Ya. Dan itu harus sesekali kita tuh jajal gitu ya, coba sedekah yang khosyatal infak. Khosyatal infak itu sedekah yang membuat kita takut. Wah ini besar ini. Kalau kita hanya sedekah misalkan 1.000, 2.000, 10.000, 20.000, kita biasa aja. Tapi ini sedekahnya besar, ekstrim. Wah, gitu kita sedekahkan itu langsung ada perasaan khosyatal infak. Aduh, aduh, nanti gimana ini? Bulan depan gimana nih anak-anak saya gitu kan? Bulan depan ini uang ini harusnya dipakai ini, saya jajal. Ya, tanda petik eksekusi sedekah yang membuat kita itu takut itu. Dan ingat, semua yang melakukan sedekah yang ekstrim tanda petik yang membuat dirinya khosyatal infak, Allah sia-siakan tidak? Enggak. Paling paling lama, paling banter sebulan, 2 bulan. Tapi di 3 bulan mulai ada pergerakan, 4 bulan mulai, 5 bulan, di bulan ke-6 tiba-tiba Allah kasih dia rezeki yang besar dari arah yang tidak disangka-sangka. Dan itu pola ya di dalam surat Ad-Duha ayat 5. Wala saufa yu'tika rabbuka fatardo. Allah itu akan memberimu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam
fatardo sampai kamu itu ridho gitu. Dan Allah kalau mau memberi seseorang hamba itu pasti ya sampai orang itu kalau sudah memprioritaskan Allah sampai orang itu ridho, puas gitu dengan pemberiannya Allah. Yu'ti karobuka fatardo. Kamu itu sampai ini udah nggak bisa ngomong lagi. Gitu. Ya, yu'ti karobuka fatardo. Makanya kalimatnya a'to yu'ti inna a'toina kal kausar. Aku akan berikan pemberian yang jadi sudah hak milik kamu itu, dan kamu akan ridho. Masya Allah. Saking banyaknya nikmat yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad SAW, kamu pasti akan ridho. Nah begitu, siapa yang mendahulukan al-akhirah, al-akhiratu khairul laka minal ula, maka akan mendapatkan keridhaan dari Allah dan dirinya pun ridho terhadap pemberian Allah. Tapi ada proses, sabar, wala saufa, nanti dikasih. Tapi pasti pemberiannya itu nggak sekarang, nggak 2 bulan, nggak 3 bulan, bisa jadi nanti bisa 1 tahun dan sebagainya. Itu ya. Wala saufa yu'tika rabbuka fatardo. Nggak akan dikecewakan. Gitu. Siapa yang bergantung kepada Allah dan berharap kepada Allah. Ada ujian di situ namanya fatroh. Ujian dulu tuh, diuji dulu. Bahkan ada seseorang ya, sudah bersedekah langsung diuji dengan ujian berat-berat. Iya kan? Kita punya uang, kemudian kita wakaf, sedekah atau apapun itu, baru aja kita sedekah tiba-tiba ada ujian ini itu, sengaja itu membuat kita panik kan. Dan polanya seperti itu biasanya. Ditimpa dulu sakit, ditimpa dulu apa, ada ujian ini, udah ujian ini, ya. Dan kita akhirnya tuh kan ngapain sih kemarin uang ini kalau ada lebih baik bisa dipakai ini. Menyesal kan di situ was-was setan masuk. Kata saya juga apa coba kemarin kalau saya nggak bersedekah nggak wakaf besar itu mungkin uangnya bisa dipakai. Itu namanya setan lau. Kan padahal Allah mau menguji dulu itu, menguji keimanan kita. Ketika kita sedekah besar, kemudian tiba-tiba Allah uji dengan berbagai macam ujian, kita katakan, Allah pasti akan ganti dengan yang lebih baik. Dan tanamkan itu. Itu semak ujian aja. Kak. Ya. Apa ibaratnya small test namanya itu. Small test. Small test itu ujian-ujian kecil. Ya, small test. Dalam kehidupan kita, kita pasti akan nemuin small test. Kalau kita lulus dengan ujian ini, yes, ujian-ujian kecil tadi, Allah akan berikan karunia yang besar tadi. Allah akan berikan fatardo ini. Dan saya bilang, yakin orang yang bersedekah pasti Allah ganti dengan yang lebih baik itu. Itu kenapa? Saya bisa yakin seperti itu karena itu janjinya Allah, bukan janji saya, ya, bukan janji saya. Wala saufa yu'tika rabbuka fatardo. Enggak pas sekarang kamu mentertawakanku kan bahasanya gitu ya, bahasa Al-Qur'an itu. Ya, qala in taskharu minna fa inna naskharu minkum kama taskharun fasawfa ta'lamun, kata Nabi Nuh. Karena karena pekerjaan-pekerjaan besar itu selalu mendatangkan cemoohan dari orang. Kalau kita mau membuat sebuah proyek amal kebaikan yang besar, itu akan selalu mendatangkan cemoohan dari orang lain, dari manusia. Nabi Nuh alaihissalam membangun kapal di atas apa? Di atas gunung. Orang-orang bilang ini Nabi Nuh ini orang orang bodoh, orang gila, orang jahil, gitu kan? Mentertawakan gitu. Ya, kita nih bangun 750 juta, membebaskan wakaf, membebaskan lahan. Banyak yang mentertawakan saya, emang dari mana duitnya gitu kan. Mandi dari mana uangnya emang bisa. Ya, udahlah yang penting gak usah bikin kayak gitu-gitu. Sekarang masjid masih banyak gitu kan. Ya, mentertawakan, mencemooh. Kayaknya nggak akan bisa deh Ustadz Wildan bikin itu. Kayaknya nggak bisa deh. Ayo itu kan uang mahal itu. Ya, dalam tanda petik gitu kan. Menggerogoti perjuangan dari dalam. Tapi saya bilang nggak apa-apa. Kita diketawain sama orang-orang lain.
Qala in tasharu minna fa inna nasharu minkum kama tasharun. Nabi Nuh itu juga mengatakan gak masalah. Ya, kata Nabi Nuh, kamu menganggap saya gila dan sebagainya, kamu mentertawakan saya sekarang nggak masalah, kata Nabi Nuh. Fasaufa tashurun. Kami nanti akan mentertawakan kalian. Ya. Fasaufa ta'lamun, kelak kamu akan tahu. Orang sedekah besar, ketika dia sedekah besar, diketawain sama orang-orang, ngapain sih? Gitu ya. Tuh kan, udah sedekah besar jadi kayak gini-gini-gini, nggak masalah. Silakan kamu tertawa, nanti kami yang tertawa. Kamu kelak akan tahu. Fasaufa ta'lamun. Nanti kamu bakal tahu. Saya ketika lulus sekolah, mondok, menghafal Al-Quran, diketawain tuh sama banyak orang. Wildan bukannya nyari duit, nyari uang gitu kan. Malah dia ngapalin Quran. Kan ngapalin Quran juga butuh butuh uang, butuh duit dan sebagainya gitu kan. Dibully dan sebagainya. Fasaufa ta'lamun. Nanti mereka bakal tahu apa yang saya lakukan. Gitu ya. Jadi semua amal yang kita lakukan setelah dilakukan dengan ekstrim, dengan besar, pasti akan jatuh dulu. Kitanya pasti akan jatuh dulu. Nah, ketika jatuh itu, ya tadi misalkan punya uang, ya kita punya uang, misal ini saya case-nya tarik ke yang relate aja ya, sedang kita jalankan hari ini. Dia punya uang misalkan sekian juta, kemudian dia wakafkan, kan jatuh tuh. Uang tuh kan jadi nggak punya nih. Dari ada, misalkan dari plus, jadi bahkan misalkan nol atau minus gitu kan. Dia nggak punya. Kan ada momen jatuh dulu ini. Nah, di momen jatuh ini hati-hati, ada namanya small test. Ada aja gitu ujian apa. Nanti tapi lihat, setelah small test ini Allah akan naikkan. Polanya memang seperti itu. Setelah setelah gini ya, akan jatuh dulu, tapi jatuhnya itu akan membawa kita ke kenaikan yang lebih tinggi. Diuji dulu di sini, nggak mungkin langsung. Ya nggak mungkin langsung dari kita berbagi sedekah ini langsung naik gitu. Bisa aja kalau Allah berkehendak. Tapi akan selalu ada ujian dulu. Untuk apa? Menguji keimanan kita. Ya, bukankah Nabi SAW semuanya pun hijrah saat hijrah ke Madinah mengawali semua segala sesuatu itu dari minus. Siapa contohnya? Kalau ini kalau apa grafik tuh, ini kan nggak grafik gitu kan? Ini minus, ini plus gitu kan? Ini nol. Semua sahabat berasal dari mana? Abdurrahman bin Auf, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, semuanya kan di sini nih grafiknya itu. Nah, di sini kan ketika di Mekah itu posisinya di sini. Ketika hijrah, wah minus bawah. Jatuh kan? Contoh siapa? Abdurrahman bin Auf nggak punya apa-apa. Minus bukan lagi nol, bukan lagi berkurang sedikit. Kan kita mah kalau kita sedekah juga paling berkurang sedikit harta kita gitu kan. Nah gitu kan grafiknya. Tapi ini enggak. Mereka jadi mengawali dari minus. Ketika minus, apakah Allah membiarkan mereka begitu saja? Enggak. Naik tuh sedikit-sedikit grafiknya. Naik, kehidupan mulai membaik, kehidupan mulai membaik, kehidupan mulai membaik. Terus akhirnya kembali ke titik nol lagi. Dari titik nol meningkat nggak? Oh, lebih meningkat. Kalau bisa dikatakan Abdurrahman bin Auf lebih kaya dari mana? Di Mekah atau di Madinah ketika dia di Madinah, gitu kan? Abdurrahman bin Auf udah kaya nih, dinolkan lagi sama Abdurrahman bin Auf kan? Pernah kan ada momen ya grafiknya tuh dia nolkan lagi, pengen miskin kan Abdurrahman. Apa yang terjadi? Enggak miskin juga, kekayaannya malah meningkat berapa? 10 kali lipat. Oh, lebih tinggi lagi gitu. Janji Allah. Man amila salihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Puncaknya ketika semua berharap sama Allah, ini nih titik saufa yu'tika rabbuka fatardo. Akhirnya ridho kita tuh. Pengennya kan ridhonya di posisi plus kita itu kan pengennya kan. Ridhonya kita pengennya di posisi plus, bukan ridho di posisi minus. Ada juga kan posisi kita minus. Gak masalah juga kita. Ketika misalkan kita jatuh di sini kan, kita ridho nih sama Allah gitu. Gak masalah juga. Cuman kan kita berharap sama Allah kalau kita boleh minta gitu kan. Kita pengennya bersyukurnya tuh di sini nih, di grafik yang plus ini gitu kan.
katardonya itu kan. Walaupun ada orang juga yang di bawah ini dia ridho. Makanya kata Nabi, ajaba li amril muslim. Sangat menakjubkan urusan seorang muslim. Ketika dia ditimpa kebaikan dia ridho. Maaf, ketika dia diberikan nikmat dia syukur. Ketika dia diberikan minus ini, diuji dia sabar. Di sini ranahnya syukur. Di sini ranahnya sabar. Dua-duanya kebaikan. Dan dua-duanya kalau dijalankan akan menghasilkan surga gitu. Nah, ridho dengan musibah dan ridho dengan kelapangan, pilih yang mana gitu. Kalau kita berdoa ya inginnya ridho dengan kelapangan yang Allah berikan. Nah, siap tidak menempuh jalan itu gitu. Kalau kita pengen ridho terhadap itu. Dan ada jalan yang harus ditempuh kan tadi ada ujian gimana kita turun dulu, dari turun nanti naik lagi. Dan itu mungkin ada yang pernah merasakan lah kayak Bunda ya, ketika beramal gitu ya. Ketika sudah melakukan sebuah amal dieksekusi, jeger, nggak ada nih uang sama sekali. Tapi Allah tinggalkan kita nggak? Enggak. Buktinya kita sampai detik ini masih ada. Iya nggak? Ya buktinya kita ya masih ada. Dan itu janji Nabi, tidaklah berkurang harta seseorang yang disedekahkan kecuali akan bertambah dan bertambah dan bertambah. Ya, bal yazdad, bal yazdad, bal yazdad. Baik, di ayat ke-6. Alam yajidka yatiman fa'awa. Bukankah dia mendapatimu dulu wahai Muhammad sebagai seorang yatim? Nabi Muhammad kan yatim. Ayahnya wafat ya. Ketika ibunya mengandung, ibunya wafat ketika usia 2 tahun Nabi Muhammad SAW. Diurus oleh kakeknya, nggak lama kakeknya pun wafat. Ya, diurus oleh pamannya, pamannya pun wafat. Siapa yang mengurus anak yatim? Jadi sih kan Nabi Muhammad yatim, gak punya siapa-siapa. Allah akan melindungimu, mengurusmu. Sekarang maaf, kondisi kita dalam kondisi yang kecukupan, berlimpah atau kurang banget. Nah, kalau ada di posisi kita itu kurang banget, gak punya banget, yakinlah, fahawa, Allah akan mengurus kita, Allah akan melindungi kita. Dan juga dulu, masih ingat gak ya Bunda, dulu kita kondisinya gak punya. Miskin lagi papa, masih ingat gak dulu? Oh nggak punya Ustadz, untuk makan aja susah Ustadz gitu. Sekarang gimana kondisinya? Alam yajidka yatiman fa'awa, nggak punya apa-apa, sekarang punya apa-apa, bisa makan, bisa minum, bisa beristirahat, punya rumah, punya tempat tinggal, punya tempat bernaung. Bukankah kamu dulu nggak punya apa-apa, sekarang Allah kasih, gitu kan? Itu bahasa surat Ad-Duha. Coba kita syukuri nikmat ini nih, syukuri nikmat Ad-Duha ini. Coba dulu ingat-ingat. Ya. Sesulit-sulitnya kita sesulit-sulitnya kita hari ini, lebih sulit lagi masa lalu kan? Kalau dilihat-lihat, oh masa lalu Ustaz, saya tuh mau makan aja nggak bisa, nggak punya beras, harus ngegadein barang untuk bisa makan gitu. Harus bisa ada kondisi kita nggak makan berapa hari, 3 hari mungkin. Ada yang susah untuk makan, nggak punya ini, nggak punya itu, ngutang sana sini untuk beli beras. Kan ada ya yang ngalamin seperti itu. Ada nggak ya Bunda? Ingat nggak? Kondisi dulu uang 10.000, uang berapa ribu, tinggal sekian ribu lagi. Kehidupan masih banyak, anak-anak belum bayar sekolah, ya anak-anak masih kecil-kecil, bapaknya misalkan di PHK gitu kan. Oh, nggak punya penghasilan yang tetap, oh gimana gitu. Rasanya berat sekali Ustaz. Tapi sekarang gimana coba lihat kondisi kita. Alam yajidka yatiman fa'awa. Masya Allah. Harus bersyukur itu nikmat itu tuh. Ya nikmat-nikmat yang Allah kasih ke kita. Pun kalau sekarang kita sedang berada di kondisi susah, nikmati kesusahan itu, ya, ridhoi kesusahan itu, kelak kesusahan yang kita alami itu akan kita kenang di masa ketika kita sudah dikaruniai nikmat oleh Allah. Oh ya dulu ya Allah, untuk makan aja kita susah gitu kan. Ya, mau ngasih anak ya bekal ke sekolah nggak bisa gitu. Itu akan dikenang itu. Dan ketika dikenangnya dalam rangka apa?
bersyukur nanti. Dalam rangka syukur. Ya Allah, terima kasih telah memberikan mengkaruniaiku nikmat tidak punya. Kenapa? Karena dengan itu kita bisa menghargai yang namanya syukur. Karena orang yang nggak pernah, tanda petik, yang nggak pernah merasakan di bawah, ya nggak punya itu gimana rasanya, itu susah sekali untuk bersyukur. Kalau orang sudah terbiasa dengan ibaratnya punya, ya itu yang kecil-kecil itu jadi nggak bersyukur lagi gitu. Tapi kalau orang udah sedang merasakan betapa susahnya makan, dia akan menyadari ya Allah ini nasi itu susah untuk kita dapatkan. Beras ini kan susah kita dapatkan. Dia akan mampu menghargai dan mengapresiasi sekecil apapun nikmat. Beda kalau orang-orang kaya banget, kadang-kadang kan mereka nggak tahu tuh, ya nyuci piring gimana rasanya, nyetrika gimana rasanya kan. Ada orang artis kaya gitu, terus dia bilang, oh ini tuh ini ya, saya baru tahu ya. Ya rasa syukurnya jadi nggak ada itu, karena terbiasa ada. Ya, termasuk apa? Terkadang kalau sesuatu pun ada terus digampangin ya, dia dapat sesuatu itu mudah, itu menghilangkan rasa syukur. Rasa syukurnya itu nggak terlatih. Beda dengan orang yang biasa, ya nggak punya dikasih ini, alhamdulillah ya Allah, masya Allah. Nah, itu yang harus kita latihkan anak-anak kita. Baik, yang ketujuh, bahwa jadaka dhallan fahada, dan kami jadikan kamu itu seorang yang bingung lalu Allah memberikan petunjuk. Dhallan di sini bukan sesat ya. Ada juga yang menafsirkan Ustadz gitu ini Nabi Muhammad itu dulunya sesat kemudian Allah kasih petunjuk. Enggak, subhanallah. Nabi Muhammad itu enggak seperti itu. Enggak pernah sesat ya. Nabi Muhammad dijaga oleh Allah. Adapun yang dimaksud dhallan di sini adalah pernah suatu ketika di dalam riwayat atau di dalam tafsir Nabi Muhammad SAW itu tersesat ya di jalan gitu. Mau pulang kemudian tersesat. Nah Allah balikan dia pada keluarganya. Itu makna dari dhalan fahada. Bukan berarti Nabi Muhammad itu dulu pernah sesat kemudian Allah kasih petunjuk, bukan. Maksudnya di antara tafsirnya para ulama pernah mengatakan bahwasanya Nabi Muhammad SAW itu pernah tersesat ya lagi jalan kemana kemudian Allah balikan ke keluarganya. Ya, waktu kecil itu kan. Ya namanya kita juga kalau misalkan apalagi di Arab ya tandus apa gersang kan bingung mau jalan kemana, Allah kembalikan ya fahada, Allah kembalikan. Saya juga kecil, waktu kecil pernah tersesat ya mencari jalan itu ya. Waktu kecil ibu saya pernah cerita, saya main di sawah dengan teman-teman, padi sedang tinggi-tingginya, kondisi saya kecil kan anak kecil lagi main tiba-tiba ditinggalin sama kakak-kakak yang apa tetangga-tetangga yang besar-besar. Saya akhirnya hilang gitu di tengah sawah itu. Tertutupin sama padi kan. Iya, Masya Allah ya. Ya, ibu saya nyari-nyari, wah kemana-kemana. Ternyata saya ada di sawah gitu kan. Tersesat di sawah kan yang namanya sawah luas. Susah kan nyarinya gitu. Ya, nangis aja saya gitu. Masya Allah ya. Nah, itu makna dari dhalan fahada. Nah, sekarang kita tarik ke kehidupan kita. Bukankah ayah bunda dulu tidak mengenal Al-Quran? Bukankah dulu jangankan Ustadz untuk tadabbur Quran, untuk bacanya aja juga dulu nggak ada ketertarikan. Ustadz dulu itu saya itu ya Allah nggak bisa baca Quran, jauh dari Quran. Tapi sekarang Allah berikan apa? Fahada, Allah kasih petunjuk. Kita jadi mau baca Quran, kita mau mentadaburi Quran. Oh Masya Allah, bahkan setiap hari tadabbur Qurannya. Pagi, sore, siang, malam gitu kan, baca Quran terus agendanya dengan Quran. Itu siapa? Allah memberikan kepada kita dhalan fahada. Sudah disyukuri belum nikmat itu? Iya ya Ustaz. Alhamdulillah saya sekarang semakin dekat dengan Al-Quran. Itu nikmat yang Allah kasih kepada kita. Allah kasih kepada kita. Apa jadinya kalau Allah tetap biarkan kita dalam kondisi dhalan tadi? Apa jadinya kita dibiarkan sampai tua itu nggak bisa baca Quran, nggak bisa misalkan tadabbur Quran, tetap aja dalam tanda petik kebodohan kita.
Ngeri nggak? Wafat aja kita misalkan dalam keadaan ketidaktahuan dan ketidakmengertian kita dengan Al-Quran. Dihisab aja sama Allah. Ditanya nanti kamu ngapain aja dengan Quran. Gak bisa jawab kita. Tapi Alhamdulillah sedikit-sedikit. Mulai difahamkan ilmu, mulai dikasih ilmu, mulai difahamkan Al-Quran, mulai difahamkan fikih, mulai difahamkan ilmu ini, ilmu tahsin, ilmu apa. Itu nikmat itu. Wa wajadaka dhalan fahada. Wa wajadaka ailan fa'agna. Dulu kita kekurangan, sekarang Allah cukupkan kita. Bahkan fa'agna itu bukan kalimatnya kami cukupkan. Dalam bahasa Arab itu agna itu kami kayakan gitu. Bukan sekedar cukup. Agna itu ya seringkali di terjemahan Indonesia kami cukupkan. Enggak, kami kayakan gitu. Kami kayakan. Oke, Ustadz, tapi kan sekarang saya sedang di bawah, sedang nggak punya apa-apa. Nggak punya apa-apa sekarang dengan nggak punya apa-apa zaman dulunya kita lebih lebih better yang mana, lebih bagus yang mana. Saya yakin yang sekarang itu lebih baik daripada yang sebelumnya, lebih bagus yang sekarang. Dan itu pasti itu. Ya. Dulunya jatuh banget, sekarang juga masih jatuh Ustaz. Tapi kan yang sekarang sudah apa? Alhamdulillah, sekarang itu sedang jatuh pun kenal sama Allah. Jatuhnya kita dekat dengan Quran, jatuhnya kita semakin cinta sama Quran, apakah itu bukan nikmat yang besar? Dibandingkan kita cukupnya kita tapi kita nggak kenal Allah, cukupnya kita jauh dari Al-Quran, cukupnya kita jadi semakin jauh melenceng dari agama, lebih baik mana tuh? Ya, lebih baik mana tuh kalau kita compare ke hari-hari ini kan? Oh, lebih baik sekarang Ustadz, meskipun nggak punya tapi saya kenal Quran. Oh, itu mahal itu Quran itu. Seorang nggak punya apa-apa tapi dia punya Quran mahal. Itu mahal sekali. Hidayah yang sangat besar. Wa wajadaka ailan fa'agna. Fa'ammal yatima fala taqhar. Maka adapun terhadap anak yatim, janganlah engkau berlaku sewenang-wenang. Ya. Dan rumus ya kalau kita ingin sukses dunia dan akhirat, perhatikan anak-anak yatim. Ya, perhatikan anak-anak yatim. Urus anak-anak yatim. Ya, anak-anak yatim. Perhatikan anak-anak yatim ini. Kenapa isyaratnya jelas dalam Quran surat Al-Kahfi? Di bawah mereka itu, di bawah wakana tahtahu kanzul lahuma. Di bawah kaki anak yatim itu ada kanzun, ada harta karun, ada harta. Jadi kalau mau sukses, perhatikan anak-anak yatim, urus anak-anak yatim, santuni anak-anak yatim. Kalau mau sukses tuh, di bawah mereka ada harta karun, kanzun lahuma. Ya, ada harta. Ya, maka perhatikan anak yatim. Kalau ada di lingkungan kita anak yatim, perhatikan. Wa masail falatan hart. Ada pun yang mau minta-minta, janganlah engkau menghardiknya. Dan tergantung nih yang minta-mintanya yang gimana dulu nih. Ada pengamen minta dikasih 500 perak, dia ngamuk. Nah ini harus dihardik ini. Atau diri ya udah dikasih gitu kan. Ada ya sekarang tuh orang-orang nggak tahu diri gitu kan. Kita udah ngasih, dia malah memarahi kita. Nah itu yang harus dihardik itu. Yang kurang ajar gitu ya dalam tanda petik. Dia minta terus kita kasih dia marah-marah. Subhanallah. Dan dia masih sehat. Nah itu bukan yang termasuk as-sa'il di situ. Atau ada orang di lampu merah, asail, mengemis. Itu mengemisnya apa tuh? Itu jadinya apa tuh mengemisnya itu? Profesi. Sekarang ada profesi kan? Profesi mengemis, meminta-minta di jembatan dan sebagainya. Dan itu kalau dihitung uangnya bisa 30 juta per bulan. Subhanallah. Kan ada ya di pengemis di wawancara gitu. Apalagi bulan Ramadan, omsetnya meningkat gitu. Itu dijadikan profesi. Kalau profesi ini kita nggak boleh ngasih. Kita udah tahu nih orang ini misalkan ini mah dia bukan meminta beneran tapi dia profesinya sebagai peminta-minta, jangan dikasih. Karena nanti Allah di dalam hadis disebutkan siapa yang meminta-minta ya menjadikan meminta-minta sebagai profesi, yaitu kalau kita umroh di
Padang Arafah, di Arafah itu kan banyak ya minta-minta dan sebagainya, pengemis gitu. Itu jangan, jangan dikasih. Allah akan membangkitkan mereka dalam keadaan mukanya tidak akan ada dagingnya, tidak ada kulitnya. Mukanya dihilangkan oleh Allah pada hari kiamat nanti. Nauzubillahi min dzalik. Dibangkitkan dan gak punya muka pada hari kiamat nanti. Yang menjadikan meminta-minta ini sebagai profesi. Tapi ada orang yang, maaf, nggak minta-minta. Orang tua akan jualan coet. Ya, coet itu apa tuh dalam bahasa Indonesia? Apa coet? What is the meaning of coet? Coet itu apa ya? Bahasa Indonesia tahu nggak ya Bunda coet? Cobek ya. Ya, cobek ya. Dia jualan kakek-kakek tua manggul gitu ya cobek gitu kan. Dan mutu ya. Nah, mutu bahasa Indonesia apa? Ulekan. Nah, ini nanti ada jamaah dari Malaysia. Saya nggak tahu lagi bahasa Malaysianya apa. Cobek ya, pokoknya cobek yang terbuat dari batu untuk membuat sambal gitu kan. Diulek gitu. Jualan, jalan gitu kan dia. Udah tua itu pinggir jalan. Nah, kita kasih gitu. Nah, itu boleh gitu. Karena dia tidak minta gitu kan. Dia nggak minta. Ada jualan orang tua jualan apa, udah tua tapi dia masih tetap jualan yang gitu yang kita kasih. Ya, karena mereka menjaga dirinya ya dari meminta-minta ya. Ta'arifuhum bisimahum la yas'aluna an-nasa ilhafa. Mereka itulah yang berhak untuk diberi. Kenapa? Karena mereka tidak mau menunjukkan kesusahannya. Orang-orang biasa menganggap mereka itu memiliki penghasilan, tapi mereka nggak punya. Itulah yang harus kita tolong. Ya, kalau anak-anak muda masih sehat walafiat, minta-minta, wah itu jangan dikasih. Ya, orang tua, misalkan ibu-ibu apa, misalkan masih bisa ikhtiar yang lain, ya. Anak-anak kasihan ya, anak-anak di pinggir jalan malah ngelem gitu kan dengan uang itu kan dipakai ngelem Allahu Akbar. Jangan dikasih. Ya, dikasih. Kalaupun mau ya ngasih makanan saja, ngasih makanannya gitu berupa berupa makanan yang memang bisa dia konsumsi. Wa amma sa'ila fala tanhar wa amma bi ni'mati rabbika fahaddis. Dan adapun terhadap nikmat Allah, nyatakanlah dengan bersyukur fahaddis. Sehingga ada sering istilah di Indonesia tahaddus bi ni'mah, mensyukuri nikmat. Tapi hati-hati bab ini pun ada syaratnya, ada apa? Ada ketentuannya. Tidak semua nikmat yang kita miliki harus diumbar, terutama ke media sosial, terutama ke status WhatsApp misalkan ya, atau ya orang lain tahu semua nikmat kita jangan. Beberapa perlu kita umumkan, beberapa perlu kita simpan. Tidak semua nikmat yang kita miliki orang lain harus tahu. Kenapa? Karena dalam setiap nikmat innalikul nikmatin hasad. Setiap nikmat yang kita dapatkan itu ada orang yang hasad kepada kita. Selalu ada, bukan sesekali ada, kadang enggak. Selalu ada. Di setiap nikmat innalikulli ni'mah hasadu. Setiap nikmat yang kita punya, nikmat yang kita miliki pasti ada orang yang hasad dan benci kepada kita. Meskipun di depan kita terlihatnya suka-suka aja. Meskipun terlihatnya di depan kita kayak, oh orang ini kayaknya baik-baik aja. Enggak. Enggak setiap orang itu. Maka kalau punya nikmat, tasyakur bin nikmat, ya boleh. Tapi syukurnya kepada siapa? Satu, kepada orang solih. Ya, orang-orang solih, orang yang dekat dengan Allah, kita kabari. Misalkan kita punya nikmat apa. Alhamdulillah saya mau apa gitu ya, saya dapat ini. Pilah-pilah dan pilih-pilih saja menyampaikan nikmat itu. Jangan ke semua orang diumbar. Apalagi di WhatsApp atau di media sosial, di Instagram, cekrek foto, stories gitu kan. Di mana TikTok kita umumkan semua orang kita punya mobil baru dan sebagainya misalkan ya. Nggak semua orang itu suka sama kita. Dan kita menutup potensi dari keburukan yang didatangkan dari hasad. Kemudian wa amma bini'mati rabbika fahadis, termasuk dalam menunjukkan nikmat yang Allah berikan kepada kita adalah dengan berpakaian yang bagus, berpakaian yang indah gitu. Kalau memang punya baju bagus, pakai baju bagus itu, ketemu dengan orang, pakailah baju yang bagus. Supaya orang lain melihat nikmat yang Allah punya kepada diri kita.
pakai. Ya, nikmat-nikmat itu tunjukkan tapi tidak berlebihan gitu. Tidak berlebihan catatannya. Itu ya. Contoh lain misal saya punya guru, guru saya punya jam tangan, jam tangannya itu ratusan juta jam tangannya. Ya, ini 1 miliar jam tangannya. Jam tangannya berapa? 1 miliar. Jadi dikasih gitu kan, beliau dikasih gitu kan, ada dikasih sama pengusaha gitu, dia dikasih jam tangan 1 miliar. Terus dia punya mobil Alphard gitu kan. Ditanya nikmatnya ditunjukkan, punya ini, punya itu. Ditanya kan sama orang lain, oh itu mah ustadznya nggak zuhud, nggak zuhud. Kata saya, kan banyak yang nanya, Ustadz kenapa sih mobilnya nggak yang biasa-biasa aja? Kata Ustadz saya, ya kita nggak boleh tadi menilai Ustadz tersebut tidak zuhud. Karena bisa jadi zuhudnya dia adalah Alphard gitu. Mobilnya Alphard. Ditanya, kenapa Ustadz mobilnya Alphard? Saya ini dakwah kemana-mana berbagai macam kota. Sekian persen hidup saya dihabiskan di mobil. Ya, jadi perjalanan hidupnya ya sekian jam jalan kemana, sekian jam jalan kemana. Apa jadinya kalau dia mampu beli Alphard tetapi dia beli kolbak, mobil kol buntung atau mobil angkot gitu, mobil yang kursinya nggak nyaman, kan mengganggu dakwah itu sendiri gitu kan. Mengganggu apa? Dakwah itu sendiri kan. Dia datang ke tempat kajian capek, tubuhnya udah capek, dan nanti di perjalanan nggak bisa istirahat, mobilnya gujul-gujul-gujuk. Nah, tergantung ya. Nikmat yang Allah berikan itu berupa tadi mobilnya itu ya, dia mampu beli mobil itu beli. Dia pakai jam misalkan jam sekian miliar, jam tangan sekian miliar. Kenapa harus beli? Wa amma bini mati rabbika fahadis. Ya, dia menunjukkan nikmat Allah yang Allah beri kepada dia. Dan dia suka ketemu dengan siapa? Orang-orang atau pebisnis, ya, orang-orang kaya. Beliau mentarbiyah orang-orang kaya, mendidik orang kaya. Sekarang bagaimana orang kaya itu mau dididik, trust kepada dia? Kalau misalkan ya mobilnya jelek gitu, pakaian yang nggak meyakinkan, nggak pakai jam dan jamnya misalkan yang kayak saya nih jam ini 50 ribu, 50 ribuan gitu kan, nggak akan percaya orang karena cenderung manusia melihat dari tampilan, cenderung manusia dari apa, eh, dari tampilan, dan itu tidak termasuk israf, tidak termasuk israf, tidak termasuk berlebihan karena dia ada fungsinya, ada tujuannya, dia pakai jam itu supaya orang percaya sama dia. Ya. Kalau kita dakwah, misalkan ke orang-orang yang hartanya banyak miliaran, dia berbicara misalkan tentang keajaiban Al-Quran dalam segi perniagaan, dia nggak punya apa-apa, bajunya bolong-bolong, nggak akan percaya. Saya nggak akan percaya. Maka tampilkan nikmat yang Allah kasih, pakailah pakaian yang bagus, yang indah, begitu. Tunjukkan nikmat Allah kepada kita. Makanya ada seorang sahabat yang dulu, ya, Mus'ab bin Umair, ya luar biasa. Tunjukkan nikmat itu. Kata Nabi SAW, kalau kita punya baju bagus, pakai baju yang bagus. Jangan pakai baju yang jelek. Gitu. Dan itu bukan termasuk dari zuhud. Bukan termasuk dari zuhud. Ya, kita pakai baju yang biasa gitu, yang belel, kerudungnya udah pudar warnanya, jangan. Kalau kita memang punya yang bagus, bagus pakai. Ya, sebagaimana bentuk apa? Rasa menunjukkan nikmat kita kepada Allah. Rasa syukur kita kepada Allah. Begitu. Boleh tidak pakai perhiasan, kayak bunda-bunda di sini pakai perhiasan kayak emas, boleh, tapi tidak boleh mencolok. Pakai satu cincin, pakai satu gelang, pakai aja segitu, cukup. Ya, untuk menunjukkan tadi nikmat Allah yang ada pada diri kita. Kalau cincinnya 5, 10 bahkan. Oke, dua di sini 5, di sini 5. Allah Akbar. Ya gelangnya juga sampai sini, wah dipakai gitu. Allah Akbar. Itu nggak boleh. Itu masuknya kata para ulama tabarruj. Dan tabarruj itu kebiasaan orang jahiliyah. Ya, selalu menunjukkan harta atau bertapa perhiasan ya, itu tabarruj. Apalagi misalkan bahkan kan dilarang ya sama Nabi,
pakai gengge, tahu gengge ya, gelang yang ada bunyi bunyi apa namanya lonceng ya, lonceng-lonceng kecil di kaki sehingga ketika berjalan itu ada bunyinya kecering 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 gitu ya. Itu nggak boleh di dalam Islam. Dia boleh tidak pakai emas boleh, tapi tidak berlebihan ya. Sehingga orang akhirnya fokusnya kemana? Ke sini ya, ke sini gitu. Ya Allah itu Ibu Haji itu 10 cincinnya dipakai semuanya. Orang tuh fokusnya bukan kepada esensi gitu kan. Iya, masih segini. Sekarang bahkan ada kan di daerah tertentu kalau lagi hajatan kan itu pakai emasnya sampai dikalunginnya gede banget kan. Ya Allah gitu ya. Ya, ya Allah. Wallah alam bisawab. Ya wa amma bi ni'mati rabbika fahadis. Ya, jadi terhadap nikmat Allah itu tampakkanlah. Kita punya nikmat apa tampakkan. Jangan sampai kita ibaratnya punya nikmat tapi nggak ditampakkan, disembunyikan. Itu Allah benci. Allah benci ya pada orang yang menyembunyikan nikmat. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa kita pelajari pada kesempatan pagi hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat ilmunya ya. Dan kita